Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang financial technology. Next. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Aliza Mughni Salvana dengan NIM 2024-12-11-057 dan rekan saya Nur Syafa Ardiani dengan NIM 2024-12-11-063. Next. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan financial technology dengan tujuan pembahasan untuk mengetahui sejarah fintech peer-to-peer lending atau pinjaman dalam jaringan pindar internasional. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah fintech peer-to-peer atau P2P lending atau pinjaman dalam jaringan pindar di Indonesia. Next. Yang pertama ada konsep dan sejarah P2P lending. Fintech P2P lending atau fintech lending atau pinjaman dalam jaringan merupakan praktik atau aktivitas pinjam-meminjam uang yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform digital. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang masih tergolong baru sebagai sebuah produk finansial. Meski demikian, pada praktiknya P2P lending atau pindar sendiri sebenarnya telah berjalan cukup lama. Dahulu praktik dilakukan dengan metode tradisional atau tidak berbasis teknologi digital seperti yang biasa dilihat sekarang. Lalu, perkembangan global. Yang pertama ada P2P lending di Inggris. Perusahaan pertama di dunia yang menawarkan P2P lending berasal dari Inggris yang bernama Zopa yang terdiri pada tahun 2005. Selanjutnya, Funding Circle berdiri pada bulan Agustus 2010. Kedua perusahaan tersebut juga merupakan anggota dari Peer-to-Peer Finance Association. Saat itu, P2P lending di Inggris bertujuan untuk menyaingi industri perbankan yang dinilai tidak mendukung untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan kecil. Tindakan tersebut telah mendapatkan kritik keras oleh sebagian pihak karena telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan P2P lending, di mana hanya perusahaan P2P lending berukuran besar saja yang diberikan dukungan keuangan. Pada tahun 2014, telah diresmikan Financial Product Authority yang diberikan kewenangan untuk mengatur industri P2P lending di wilayah Inggris. Namun demikian, industri P2P lending tidak bisa mendapatkan perlindungan dari Financial Services Compensation Scheme yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menjamin perbankan dan nasabahnya. Selanjutnya ada P2P lending di Amerika. Industri P2P lending di Amerika Serikat muncul 1 tahun setelah di Inggris, tepatnya bulan Februari tahun 2006. Prosper adalah perusahaan pelopor yang diikuti oleh Leading Club sebagai perusahaan berikutnya. Kedua perusahaan tersebut bermarkas di San Francisco, California. P2P lending menjadi industri yang populer dan diminati oleh masyarakat di Amerika Serikat. 3 penyebab. Yang pertama,
Dampak krisis finansial tahun 2008 yang berakibat pada penutupan penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% bagi deposan oleh pihak perbankan. Yang kedua, adanya pembatasan yang didasarkan pada kelayakan peminjam serta diberlakukannya standar tarif peminjaman yang sangat tinggi. Ketiga, investor di perbankan menilai jangka waktu peminjaman yang dilakukan tergolong cukup lama, yakni 3 tahun, di mana hal tersebut bukanlah hal yang diinginkan oleh investor. Selanjutnya ada P2P lending di China. Di kawasan Asia, tepatnya di China, model bisnis P2P lending mulai memasuki pasar sekitar tahun 2007. Namun, praktik P2P lending sebenarnya sudah dilakukan masyarakat di China sejak lama, secara offline dari berabad-abad yang lalu. Pasar terbesar di dunia dengan sekitar 1.600 platform pada tahun 2014, contohnya seperti Lufax dan Credit Ace. Namun, industri ini juga mengalami banyak masalah seperti penipuan dan skema Ponzi. Hingga pada tahun 2008, ribuan platform telah gulung tikar karena shadow banking, moral hazard, dan rendahnya tingkat pengembalian pinjaman. Lalu yang keempat ada di negara lain. Model bisnis ini juga menyebar ke Australia, Selandia Baru, India, dan Kanada. Next. Selanjutnya ada konteks dan pengembangan di Indonesia. Yang pertama ada kesenjangan pendanaan. Terdapat kebutuhan pendanaan yang sangat besar, khususnya di sektor UMKM, yang diperkirakan mencapai 900 triliun per tahun. Fasilitas seperti kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 7% belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua, kemunculan dan pertumbuhan. Pindad di Indonesia mulai muncul sekitar 2015, didorong oleh perkembangan teknologi. Contoh dari negara lain dan rendahnya akses ke lembaga keuangan tradisional. Hingga akhir 2018, terdapat 99 platform yang terdaftar atau berizin di OJK. Yang ketiga, peran dan keunggulan. Pindad hadir untuk mengisi kesenjangan pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan. Keunggulan lain antara lain dokumen dan kuasa hukum elektronik. Yang kedua, penilaian resiko daring. Yang ketiga, sistem informasi penagihan dan status peminjaman daring. Yang keempat, penggunaan escrow dan virtual account melalui sistem perbankan. Lalu yang terakhir, akses cepat, mudah, dan efisien, khususnya bagi UMKM. Yang keempat,
Statistik pertumbuhan data tahun 2018 menunjukkan peningkatan jumlah pinjaman yang signifikan melalui platform Pindar. Next. Selanjutnya ada faktor pendukung perkembangan pesat. Yang pertama, kemudahan akses dengan jangkauan luas, terutama bagi generasi muda. Yang kedua, perkembangan teknologi yang memperluas peluang layanan keuangan daring. Yang ketiga, inspirasi dari kesuksesan startup seperti Gojek. Lalu keempat, persepsi bahwa bisnis fintech lebih fleksibel dibandingkan bisnis konvensional, walau regulasi mulai berlaku. Yang kelima, pemanfaatan teknologi, software, big data, dan data media sosial untuk analisis resiko. Next. Selanjutnya ada regulasi di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memandang industri pindar perlu diatur dan diawasi untuk melindungi konsumen, menyelenggarakan platform dengan baik, dan melindungi kepentingan nasional, sambil tetap memberi ruang tumbuh bagi startup. Untuk itu, OJK mengeluarkan peraturan OJK nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya ada jenis pinjaman. Terdapat dua jenis pinjaman yang ditawarkan kepada publik. Yang pertama ada pinjaman produktif untuk kegiatan usaha dengan jangka waktu pengembalian relatif lama, dapat dicicil bulanan. Yang kedua, pinjaman konsumtif. Umumnya jumlahnya kecil dengan jangka waktu singkat peminjaman. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fintech P2P leading atau Pindar di Indonesia. Next. Yang pertama ada tujuan dan peran strategis Pindar. Pindar hadir di Indonesia dengan tujuan utama membantu UMKM mendanai bisnisnya agar dapat berkembang dan bersaing. Targetnya adalah masyarakat dan pelaku UMKM yang secara bisnis layak didanai, namun tidak memiliki akses perbankan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Pindar bertujuan menutupi kesenjangan pembiayaan yang selama ini belum merata dan masih berpusat di Pulau Jawa, dengan mengatasi kendala jarak dan keterbatasan fasilitas fisik. Next.
Selanjutnya ada dasar hukum dan regulasi. Dasar hukum utama industri pindar adalah Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK ini selaras dengan kebijakan pemerintah seperti Perpres Nomor 74/2017 tentang peta jalan e-commerce. POJK 77/2016 mengatur berbagai aspek krusial, termasuk yang pertama, badan hukum dan kepemilikan. 2. Syarat pendaftaran dan perizinan. Yang ketiga, batas kegiatan dan manajemen risiko. Lalu yang keempat, tanda tangan elektronik. Lalu kelima, edukasi dan perlindungan konsumen. Keenam, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dan yang kedelapan itu kewajiban pelaporan. Setiap penyelenggara wajib terdaftar dan berizin OJK. Penyedia ini tidak memenuhi syarat tersebut dianggap ilegal. Next. Selanjutnya ada peran dalam meningkatkan inklusi keuangan. Pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia memiliki target meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Inklusi keuangan mengacu pada jumlah orang yang menggunakan jasa keuangan. Pindar berperan penting dalam hal ini karena yang pertama, menjangkau segmen yang terabaikan. Menyasar masyarakat yang belum mampu mengakses layanan keuangan konvensional yang seringkali terbatas di wilayah tertentu. Lalu yang kedua, mengatasi kendala geografis. Dengan syarat utama adalah akses internet. Pindar dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok tanpa memerlukan kantor cabang fisik, sesuatu yang belum dapat dilakukan industri keuangan tradisional secara optimal. Next. Selanjutnya ada kontribusi dan dampak ekonomi. Berdasarkan data Indef, industri pindar telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Antara lain, yang pertama penyerapan tenaga kerja menyerap 215.433 orang. Yang kedua, stimulasi pertumbuhan sektor lain mendorong pertumbuhan perbankan 0,8%, perusahaan pembiayaan 0,6%, dan teknologi informasi dan komunikasi 0,2%. Yang ketiga, peningkatan PDB. Kontribusi peningkatan produk domestik bruto sebesar 25,97 triliun. Yang keempat, peningkatan pendapatan. Masyarakat meningkatkan pendapatan upah dan gaji sebesar 4,56 triliun. Next.
Lalu pada gambar ini menunjukkan jumlah pemberian dana dan juga peminjaman berdasarkan masing-masing provinsi. Next. Lalu pada gambar ini juga menunjukkan jumlah pemberian dan juga jumlah peminjaman berdasarkan masing-masing provinsi sampai dengan bulan Desember tahun 2018. Pengguna Pindar, baik pemberi dana maupun peminjam, masih didominasi oleh penduduk di daerah Pulau Jawa. Next. Lalu gambar ini merupakan penggambaran jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh peminjam. Next. Lalu pada gambar ini merupakan teknologi penyaluran peminjaman selama tahun 2018. Sama halnya dengan penyebaran rekening, pemberi dana dan peminjam berdasarkan provinsinya. Jumlah transaksi serta penyaluran dana juga didominasi oleh daerah-daerah di Pulau Jawa. Udah, udah, udah. Selanjutnya, ada pengguna Vintage P2P Lending. Vintage P2P Lending adalah layanan keuangan digital yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dan pinjaman borrower secara langsung melalui platform online tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Jenis pengguna pertama, pemberi pinjaman atau lender, yaitu individu atau institusi yang memiliki dana lebih dan ingin memperoleh imbal hasil dari bunga pinjaman. Yang kedua, motivasi utama yaitu investasi, diversifikasi aset, dan keuntungan bunga. Yang kedua, peminjaman atau borrower. Yang pertama yaitu ada individu, pelaku UMKM, atau perusahaan yang membutuhkan dana cepat tanpa prosedur rumit seperti di bank. Kedua, motivasi utama yaitu akses pembiayaan mudah dan cepat. Ketiga, penyelenggara platform.
yaitu perusahaan vintage yang berfungsi sebagai perantara digital yang memfasilitasi transaksi pinjaman. Kedua, diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Lalu yang kedua ada karakteristik pengguna, yaitu didominasi oleh generasi produktif atau usia 25 sampai 40 tahun. Kedua, umumnya memiliki literasi digital yang baik, banyak berasal dari pelaku UMKM yang atau masyarakat yang tidak terlayani penuh oleh bank atau unbanked atau underbanked. Lalu selanjutnya ada motivasi dan manfaat. Bagi borrower, motivasi dan manfaat yaitu untuk akses pendanaan cepat, mudah, dan fleksibel. Kedua, untuk proses online tanpa jaminan besar. Bagi lender, motivasi dan manfaat yaitu untuk peluang mendapatkan return lebih tinggi daripada deposito. Kedua, untuk diversifikasi portofolio investasi. Next. Lalu selanjutnya, pengguna vintage P2P lending. Risiko bagi pengguna vintage P2P lending yaitu yang pertama, risiko gagal bayar atau default dari peminjam. Kedua, penipuan oleh platform ilegal atau belum berizin OJK. Tiga, penyalahgunaan data pribadi jika keamanan platform lemah. Lalu yang kedua, regulasi di Indonesia. Regulasi di Indonesia sendiri yaitu diatur oleh POJK nomor 10 atau POJK titik 05 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kedua, pengguna wajib menggunakan platform P2P lending berizin dan diawasi OJK untuk keamanan transaksi. Next. Lalu selanjutnya ada kerjasama dengan pihak ketiga. Yang pertama, kerjasama pada tahap identifikasi dan akuisisi pengguna. Yang pertama yaitu IKYC dan verifikasi identitas. Pihak ketiga, Dukcapil atau akses data NIK. Kedua, penyedia EKYC atau vintage penyedia OCR face recognition liveness check-in. Yang tujuannya yang pertama yaitu untuk verifikasi identitas borrower dan lender. Kedua, validasi dokumen KTP.
Lalu selanjutnya ada kerjasama pada tahap penilaian risiko dan kredit, yaitu yang pertama ada pihak ketiga. Untuk Biro Kredit, Slik OJK, Perfindo Kredit Bureau. Lalu yang kedua, asuransi kredit atau opsional. Tujuannya yaitu untuk menentukan kredit scoring. Yang kedua, mengidentifikasi riwayat kredit. Lalu yang ketiga ada kerjasama pada tahap pendanaan dan penempatan dana, yaitu pada pihak ketiga. Yang pertama, bank rekening layanan RD, RDL, atau Bank BNI, BCA, Mandiri, Permata, CIMB, dan lain-lain. Sesuai ketentuan OJK wajib menggunakan RDL dengan tujuan menyimpan dana lender secara terpisah dari rekening operasional perusahaan. Lalu yang keempat, ada kerjasama pada tahap penyaluran pendanaan ke borrower. Yang pertama, pihak ketiga, bank penyalur atau transfer dana dari RDL ke akun borrower dengan tujuan memastikan distribusi dana cepat dan aman. Next. Lalu di sini ada rangkuman singkatnya. Rangkuman singkatnya. Yang pertama ada tahap EKYC. Mitra pihak ketiganya yaitu Dukcapil, PSRE, penyedia biometrik. Fungsinya yaitu untuk verifikasi identitas. Yang kedua ada tahap credit scoring. Mitra pihak ketiganya Biro Kredit Data Agregator. Fungsinya untuk menilai risiko. Ketiga, tahap pendanaan. Mitra pihak ketiganya yaitu Bank RDL Payment Gateway. Fungsinya menyimpan dan menyalurkan dana. Tahap yang keempat, penyaluran dan mitra pihak ketiganya yaitu bank penyalur dan asuransi. Fungsinya yaitu transfer dana proteksi. Dan tahap kelima, monitoring. Mitra pihak ketiganya yaitu cloud dan analitik. Fungsinya itu pantau pinjaman. Lalu selanjutnya ada tahap collection. Mitra pihak ketiganya yaitu agen penagihan dan law firm. Fungsinya untuk penagihan. Tahap compliance. Tahap compliance. Mitra pihak ketiganya itu cyber security dan auditor. Fungsinya yaitu keamanan dan kepatuhan. Tahap yang selanjutnya itu ada pelaporan. Mitra pihak ketiganya yaitu RegTech dan fungsinya pelaporan ke OJK. Next. Lalu ada manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada risiko identitas dan registrasi. Risikonya yaitu identitas palsu, akun fiktif, fraud digital, dan mitigasinya yaitu
EKYC, verifikasi Dukcapil, tanda tangan elektronik, AML atau KYC. Yang kedua, risiko operasional, kesalahan proses sistem manusia. Yang ketiga, ada risiko strategis, yaitu keputusan bisnis yang salah dan perubahan pasar. Yang keempat, ada risiko kepatuhan atau compliance, yaitu pelanggaran terhadap hukum atau regulasi. Yang kelima, ada risiko reputasi, yaitu hilangnya kepercayaan publik. Next. Lalu selanjutnya, edukasi dan perlindungan konsumen. Yang pertama, edukasi konsumen, yaitu merupakan proses pemberian informasi, pembinaan, dan peningkatan kemampuan konsumen agar lebih kritis dan cerdas. Edukasi ini dapat berupa yang pertama ada penyebaran informasi melalui media atau poster, iklan layanan, seminar, dan website. Yang kedua ada pelatihan dan sosialisasi literasi konsumen. Dan manfaat edukasi konsumen sendiri yaitu yang pertama ada konsumen lebih sadar hak dan kewajibannya. Yang kedua mencegah praktik penipuan, misinformasi, dan pembodohan. Kedua, perlindungan konsumen, yaitu segala bentuk upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa yang aman, berkualitas, serta sesuai standar. Perlindungan konsumen diatur dalam pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Standar Nasional atau SNI. Tiga, ada hak konsumen. Hak konsumen yaitu memiliki beberapa hak utama, antara lain yang pertama, hak atas keamanan dan keselamatan. Yang kedua, hak atas informasi yang benar dan jelas. Yang ketiga, hak untuk memilih barang atau jasa. Keempat, kewajiban konsumen, yaitu membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan. Yang kedua, membayar sesuai kesepakatan. Next. Lalu selanjutnya, pengaturan dan pengawasan P2P Lending pada bab 22. Next. Yang pertama, pengaturan atau regulation. Pengaturan P2P Lending dibuat untuk memastikan kegiatan pinjam-meminjam berbasis teknologi berjalan aman, sehat, dan transparan. Di Indonesia, pengaturan ini mengacu pada POJK nomor 10 atau POJK 05
tahun 2022 atau pembaruan dari POJK nomor 77 tahun 2016. Aspek dari pengaturan yang pertama yaitu perizinan dan legalitas. Isi pengaturan dari perizinan dan legalitas tersebut yaitu platform harus memiliki izin resmi dari OJK sebelum beroperasi dan memenuhi persyaratan modal minimum. Aspek kedua yaitu tata kelola atau good governance dan isi pengaturannya yaitu perusahaan wajib memiliki struktur organisasi jelas, direksi dan komisaris kompeten, serta kebijakan manajemen risiko. Lalu aspek yang ketiga yaitu perlindungan konsumen. Isi pengaturannya itu wajib menyediakan informasi risiko pinjaman, bunga, biaya, dan mekanisme pengaduan. Lalu aspek batas pendanaan. Isi pengaturannya yaitu ada batas maksimal pemberian pinjaman bagi penerima manfaat tertentu agar risiko terkendali. Next. Next. Lalu selanjutnya, pengawasan vintage 2P lending atau Pindar Indonesia. Yang pertama, otoritas pengawas utama. Pengawasan vintage P2P lending di Indonesia dilakukan oleh yang pertama lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perannya yaitu mengatur, memberikan izin, dan menindak pelanggaran. Yang kedua, kerangka regulasi utama. Regulasi utama yang menjadi dasar pengawasan yaitu pertama POJK nomor 10 atau POJK nomor 5 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kedua, kode etik AFPI. Regulasi ini mengatur aspek yang pertama perizinan dan legalitas, yang kedua perlindungan konsumen. Lalu yang ketiga ada mekanisme pengawasan OJK. Pengawasan OJK dilakukan melalui prudential supervision, yaitu pemeriksaan keuangan, batasan pinjaman, kesehatan perusahaan, dan modal minimum. Lalu, conduct supervision, yaitu mengawasi perilaku bisnis, etika penagihan, suku bunga, dan keluhan pengguna. Lalu yang terakhir ada pelaporan berkala, penilaiannya melalui laporan keuangan. Lalu 4. Pengawasan AFPI sebagai self-regulatory
Organization atau SRO, AFPI berperan dalam yang pertama, sertifikasi penagih atau debt collector. Kedua, pengaturan bunga dan biaya atau APY limit. Lalu yang terakhir ada perlindungan konsumen. Pengawasan juga mencakup yang pertama, edukasi literasi keuangan, yang kedua, sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa. Next. Lalu di sini ada perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar konsumen memperoleh haknya dan terlindungi dari kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Tujuan perlindungan konsumen sendiri yaitu yang pertama, ada memberikan rasa aman kepada konsumen dalam menggunakan barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen. Lalu ada hak konsumen. Hak konsumen sendiri yaitu yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk. Lalu yang kedua, hak memperoleh informasi yang benar dan lengkap. Selanjutnya, ada kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen sendiri yaitu yang pertama ada membaca dan mengikuti petunjuk pengguna barang atau jasa. Kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, ada hak pelaku usaha. Yang pertama yaitu mendapat perlindungan dari konsumen yang tidak beritikat baik. Kedua, membela diri dalam penyelesaian sengketa. Lalu ada kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa. Kedua, menjamin kualitas, keamanan, dan manfaat produk. Lalu selanjutnya ada lembaga yang berperan sebagai perlindungan konsumen, yaitu yang pertama pemerintah atau melalui regulasi dan pengawasan. Yang kedua, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Lalu yang terakhir ada manfaat perlindungan konsumen. Manfaat perlindungan konsumen sendiri yaitu mendorong pasar yang sehat dan kompetitif. Next. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.